فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan mengenai daripada al-amr wan nahi, perintah dan larangan, kemudian juga siapakah orang-orang yang mendapatkan barakallahu fikum pembicaraan yaitu larangan dan perintah tersebut, kemudian juga menjelaskan mengenai mawani'ut taklif, penghalang-penghalang pembebanan syariat ini. Nah, sekarang kita akan masuki bab yang baru, yang mana bab ini termasuk bab yang penting juga, yaitu masalah al-'am, masalah umum. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah lafaz yang umum. Sebuah lafaz memberikan makna umum itu kapan? Kemudian bagaimana hadapan kita atau bagaimana kita menghadapi ketika menjumpai lafaz yang umum? Kita beramal dengan yang umum atau dengan khusus? Itu nanti kita lewati nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung saja. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-'am. Ta'rifu al-'am lughatan asy-syamil. Jadi al-'am umum itu secara bahasa adalah asy-syamil, yang mencakup. Itu secara bahasa. Namun yang diinginkan di sini dalam ilmu usul, apa itu makna umum? Apakah sekolah umum atau apakah orang umum ataukah keumuman dan semisalnya? Yang diinginkan nanti adalah lafaz itu mengandung makna umum kapan dan apa yang kita lakukan ketika menjumpai lafaz yang umum tersebut, itu maknanya nanti. Wastilahan, ini yang penting. Umum itu secara istilah adalah al-lafdu al-mustaghriq li jami' afradihi bila hasrin. Sebuah lafaz yang mencakup, mustaghriq itu artinya yang menenggelamkan, tapi maknanya mencakup itu. Paham ya? Sebuah lafaz yang mencakup li jami' afradihi, untuk seluruh individu-individunya. Bila hasrin, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Misal contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya semua orang-orang yang berbuat baik mereka berada di tempat yang nikmat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Ini juga masuk juga dalam apa? Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Al situ. Innal insana, al-insan. Alnya apa? Al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah yang maknanya umum di situ. Semua manusia dalam keadaan rugi, barulah dikecualikan dengan pengecualian. Apa maksudnya ya? Ini berarti menunjukkan apa? Nah, makna daripada umum. Umum itu apa sih umum itu? Umum itu adalah lafaz yang menunjukkan atau lafaz yang mencakup, sebuah lafaz yang mencakup untuk seluruh jenis individu tanpa ada batasan. Nah, semuanya masuk di situ. Paham maksudnya ya? Nah, ini juga semuanya masuk ini. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, kecil, tua, muda, paham ya? Perempuan, laki-laki masuk enggak nih? Masuk semuanya. Paham maksudnya? Berarti umum. Fa kharaja bi qawlina al-mustaghriq li jami' afradihi. Nah, maka keluar dengan ucapan kami, yaitu lafaz yang mencakup seluruh jenis individunya, ma la yatanawalu illa wahidan, yaitu lafaz yang tidak mencakup kecuali satu saja. Lafaz tapi dia tidak mencakup kecuali satu individu. Paham belum? Kalau tadi kan lafaz yang mencakup semua individu, seluruh individu tercakup masuk di dalam itu, dalam lafaz tersebut. Nah, sekarang keluar dari ucapan tersebut apa? Ma la yatanawal, yaitu sebuah lafaz yang tidak mencakup atau tidak masuk di dalamnya illa wahidan, kecuali satu individu saja. Paham? Nah, kal alam, seperti alam. Zaidun sekarang. Zaidun ini khusus atau umum? Khusus, ma'rifah. Paham ya? Tidak masuk di dalam Zaidun Muhammad wala Saleh wala Amr. Zaid ya memang untuk Zaid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Zaidun lafdun yusta'mal li syakhs summiya bizaid. Zaid adalah lafaz yang digunakan untuk satu orang gitu loh. Li rajulin wahid summiya bizaid misalkan. Untuk satu orang yang dinamakan dengan Zaid. Umum atau khusus ini berarti? Khusus. Benar. Kal alam, seperti alam. Wan nakirah, ini berarti yang kedua.
Wan nakiratu fi siyaqil isbat. Dan isim nakirah na barakallahu fikum dalam bentuk isbat. Dalam konteksnya isbat, dalam artian bagaimana penetapan. Jadi nakirah nanti kalau bentuknya adalah isbat penetapan, maka maknanya bukan umum tapi mutlak istilahnya. Nah, perhatikan sini. Kaqouli ta'ala fatahriru raqabatin. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini budak ini lafadznya umum atau mutlak? Mutlak, semua budak mutlak. Nah, tapi nanti apa? Ada yang namanya muqayyad. Ternyata tidak semua budak yang diinginkan. Budak yang mana? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Budak yang mukminah. Keluar dari mutlak kepada muqayyad. Berarti nanti idza jaa lafdzul mutlak. Nah, barakallahu fikum. Naam muqayyad fal na'mal bil muqayyad. Kalau seandainya ada lafaz mutlak yang di muqayyad yang diikat dengan sebuah ikatan, maka kita mengambil atau mengamalkan yang muqayyad tadi. Paham ya? Naam. Idza jaa lafdzul mutlak wa jaa lafdzul muqayyad fa nahmil al mutlak al muqayyad. Fa nahmil al mutlak ala ish? Ala al muqayyad. Paham maksudnya ya? Apabila datang lafaz kok mutlak lafaznya seperti ini fatahriru raqabah, maka hendaknya membebaskan budak. Ini mutlak. Yang penting budak itu. Cuman budak yang apa sifatnya itu loh. Sifatnya kayak apa? Apakah budak kafirah juga sah? Tidak. Kita ambil ternyata di sana ada ayat yang lain yang lafaznya apa? Fatahriru raqabatin mu'minah. Berarti ternyata benar membebaskan budak tapi budak yang mukminah itu loh sifatnya. Apa maksudnya ya? Paham belum ini? Ya na'am barakallahu fikum. Li'annaha la tatanawal jami' afrad, dikarenakan barakallahu fikum nakirah yang dalam bentuk isbat tadi itu tidak na'am barakallahu fikum tidak mencakup seluruh individu. Ala wajhi syumul, tidak mencakup seluruh individu dalam bentuk apa? Menyeluruh, enggak. Cuman khusus. Dalam artian apa? Dalam artian mencakup sesuatu yang ditentukan itu. Wa inna ma tatanawal wahidan ghairu muayyanin. Nah, semula lafaz nakirah tersebut, nakirah dalam bentuk isbat tersebut, nah hanya saja dia mencakup apa? Satu individu tapi tidak ditentukan. Satu individu saja tapi tidak ditentukan. Paham ya? Nah, fatahriru raqabah. Maka hendaknya membebaskan budak. Satu individu budak apa berarti? Budak perempuan atau laki-laki ini? Budak perempuan satu individu kan berarti. Tapi apa? Tapi itu tidak ditentukan individu yang mana itu. Sifatnya kayak apa? Budaknya mukminah atau kafirahnya enggak ditentukan kan? Tapi ada berapa individu? Raqabah ini? Satu. Berbeda dengan lafaz tadi itu. Al-abrar. Ini laki-laki masuk, perempuan masuk, Zaid, Muhammad, Saleh, Fatimah, Zainab, perempuan masuk semuanya. Laki-laki juga masuk. Karena umum. Paham ya? Nanti akan dirinci lagi mutlak dan muqayyad. Ini cuma sekedar untuk mengeluarkan makna tadi. Maksudnya, maka hendaknya membebaskan budak. Ini sekarang budaknya ini mencakup laki-laki perempuan atau budak perempuan? Khusus berarti. Bukan khusus istilahnya apa? Istilahnya na'am barakallahu fikum satu individu. Satu individu, yaitu budak perempuan. Kemudian sifatnya diketahui belum? Di sini. Masih mutlak. Masih mutlak. Intinya budak perempuan itu intinya. Cuma masih mutlak. Kafirah atau mukminah. Nah, barulah di sana ada lafaz yang muqayyad. Fatahriru raqabatin mu'minah. Yang mutlak dibawa ke mana? Muqayyad seperti itu. Paham ya? Berikutnya, wa kharaja bi qouli bil hasrin ma yatanawal jami' afradih. Nah, keluar dengan ucapan kami bila hasrin tanpa ada batasan adalah lafaz yang apa? Yang mencakup seluruh individu-individunya ma'al hasr tapi ada batasannya. Ka'asma'il adad seperti nama-nama bilangan. Mi'ah 100. Nah, 100 ini mencakup apa? Seluruh individu di bawah 100 tadi. Mulai dari 1 sampai 99 mencakup enggak? Akhuzan. Mulai dari bilangan 100 sampai berapa? 99. Itu masuk dalam di bawah 100 enggak? Nah, tapi ada batasannya enggak? 100 itu di batasannya. Paham ya? Asmaul adat itu kan ada batasannya. Nah, seperti itu berarti otomatis apa? Otomatis seperti itu tidak dikatakan apa? Umum. Paham belum nih? Karena dia lafadznya itu apa? Mencakup seluruh individu tapi ada batasannya. Paham belum ini maksudnya? Individu mulai dari 100 sampai 99 masuk dalam 100 enggak? Masuk. Di atasnya ya bukan. Gitu. Wa alaf atau 1000 sama juga. Nah, mulai dari bilangan 1 sampai 999
Itu berarti apa? Masuk dalam individu atau di bawah nama 1000 tadi itu. Paham ya? Masih lingkupan di bawah 1000 tadi. Ya paling boleh 1000 tadi. Nah, wa nahwihi ma yang semisal keduanya. Nah, sekarang baru kita masuki bentuk-bentuknya kayak apa saja. Siyagul umum, bentuk-bentuk lafaz umum. Siyagul umum sab'un, bentuk-bentuk lafaz umum itu ada 7. Pertama, madalla 'alal umum bimadatihi, yaitu sebuah lafaz yang menunjukkan umum tapi dengan apa? Zat, secara zatnya atau dengan zatnya itu sendiri. Paham ya? Secara zat lafaznya itu menunjukkan umum itu loh, tanpa ada ikatan yang lainnya. Paham maksudnya ya? Ya ana barakallahu fi madalla 'alal umum, yaitu sesuatu yang menunjukkan atas umum bimadatihi, dengan zatnya sendiri. Misal, kul ini artinya seluruh kan? Umum berarti. Jami' seluruh juga. Kafah juga seluruh. Qatibatan seluruh. Amatan juga seluruh. Umum. Semata-mata lafaznya saja sudah diketahui ini umum. Paham maksudnya ya? Nah, qaqouli ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Berarti semuanya ini, semuanya, manusia, hewan, rumput, lautan, daratan, bumi, semuanya Allah Ta'ala ciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya enggak ada pengecualian. Apa maksudnya ya? Nah, karena tidak ada yang terkecualikan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil lafaz umum dari mana? Kul. Paham ya? Ternyata kul ini lafaznya saja sudah menunjukkan umum itu loh, secara zatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asmaus syarti, isim-isim yang menunjukkan syarat. Ini sudah kita lewati dalam ilmu nahwu. Asmaus syarat itu yang menjazmkan dua fi'il mudhari' di antaranya. Ya kan? Ya barakallahu fikum. Asmaus syarat, isim-isim yang dia itu adalah memiliki apa? Asy-syart, memiliki jawab syarat, memiliki fi'il syarat. Paham ya? Nah, sebagaimana sudah kita lewati. Qauli ta'ala man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal amalan saleh, umum ini, umum laki-laki perempuan masuk. Laki-laki perempuan masuk. Barakallahu fikum. Tahunya dari mana? Karena ada isim syarat, man syartiyah. Paham ya? Sehingga yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan umum adalah apa? Isim syaratnya tadi. Asma syarat man-nya itu. Man 'amila, siapapun orang yang beramal amalan saleh, fali nafsihi, maka itu untuk dirinya. Paham maksudnya ini? Nah, ini umum enggak ini? Umum. Tahunya dari mana? Dari man, lafaz man, isim syarat. Paham maksudnya ya? Ya wa barakallahu fikum. Nah, kemudian contoh yang lain, fa aina matwallu fasamma wajhullah. Nah, maka dimanapun kalian berpaling, fasamma, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Masalah ayat masalah salat kiblat itu kan. Ya wa barakallahu fikum. Nah, sekarang perhatikan di situ. Syahidnya mana? Fa aina ma. Fa aina matwallu. Tuwalu itu kan fi'il syart dari ainama, ya enggak? Belum. Ainama ini kan termasuk apa? Termasuk penjazam dua fi'il mudhari'. Nah, tuwalu itu katakan apa? Fi'il syart mazdumun bi ainama itu. Tanda jazamnya hatun nun. Kemudian mana? Mana jawab syart wa jazaa'u? Ada fa'il berdasarkan fa' itu, fa' rabithah namanya. Fa' rabithah di jawab syart fasamma wajhullah. Fasamma itu. Nah, nanti jumlah fasamma wajhullah dikatakan apa? Fi mahali jazmin jawab syarat wa jazaa'u. Sudah kita lewati. Paham sama ya? Yang pertama juga sama, man amila. Amila itu fi mahali jazmin fi'il syarat. Mana jawabannya? Fali nafsi. Nah, setelah fali nafsi itu fa'nya fa' rabithah li jawab syarat. Nah, paham sama ya? Ya, nah, barakallahu fikum. Itu menunjukkan umum lafaznya tadi, isim syarat tadi. Kemudian sekarang apa lagi nomor 3? Asmaul istifham. Isim-isim istifham yang digunakan untuk bertanya. Tapi bukan huruf istifham, itu isim istifham. Kaqouli ta'ala, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Nah, siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian dengan air yang apa? Ma'in apa ma'in? Apa ma'in? Air yang mancar. Air yang mengalir. Siapa yang bisa? Nah, ini sebenarnya lafaz umum, ditantang semuanya. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir? Siapa? Enggak ada dalam artian ini umum. Nah, siapapun enggak ada yang bisa itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Nah, maka mannya man istifhamiyah situ. Man istifhamiyah itu yang menunjukkan apa? Menunjukkan umum di situ. Paham salah ya? Tolong. Nah, jadi siapapun enggak ada itu istilah itu.
enggak malaikat, enggak nabi, enggak manusia biasa, apa namanya? Umum. Paham belum? Berikutnya, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab? Nah, barakallahu fikum terhadap seruan-seruan para rasul. Madza ini umum madza. Nah, karena isim istifham. Paham ya? Karena madza saya jelaskan kan, madza itu secara total, kalau diniatkan secara total apa? Isim istifham semuanya itu, madza. Paham ya? Nah, misalnya itu. Fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian akan pergi? Umum juga, kemana kalian akan pergi? Nah, apa maksudnya? Ayo, nah. Itu yang ketiga, isim-isim istifham menunjukkan umum juga. Yang keempat, al-asma'u al-mausulah, isim-isim yang menunjukkan apa? Al-mausul, isim-isim nah barakallahu fikum yang sering diartikan yang itu. Isim-isim mausul. Paham belum ini? Ini menunjukkan umum. Contohnya, kaqouli ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Perhatikan ini. Walladzi isim mausul bukan? Ini umum ataukah perempuan saja atau laki-laki saja? Umum, siapapun orangnya. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan siapapun atau dan barang siapa dan orang, paham ya, yang dia mendatangkan dengan kebenaran, kejujuran, wasaddaqa bih, dan juga membenarkan apa yang dibawa, paham ya, membenarkan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muttaqun. Maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Syahidnya mana? Walladzi jaa'a bis-sidqi wasaddaqa bih. Paham ya? Nah, barang siapa yang mengerjakan, nah barakallahu fikum, atau orang yang mengerjakan, atau orang yang datang dengan kebenaran, membenarkan adanya Nabi Muhammad SAW dan juga kerasulannya, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang bertakwa. Syahidnya mana? Walladzi jaa'a walladzi alladzi. Ini masuk laki-laki perempuan ya. Umum berarti kan? Umum. Berikutnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini kalau kita telusuri lafadznya mudzakkar kan lafadznya. Tapi apa? Tapi karena barakallahu fikum lafadz mudzakkar itu lebih kuat daripada lafadz muannas, maka di sini menggunakan lafadz mudzakkar itu maknanya umum. Bukan artinya itu laki-laki itu enggak. Walladzina jahadu fina, kan domirnya laki-laki semua. Domirnya mudzakkar semua, tapi maknanya umum di sini. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan berikan petunjuk mereka pada jalan kami. Paham ya? Syahidnya mana syahidnya? Walladzina. Ini umum lafadznya, laki-laki perempuan masuk. Nah, siapapun perempuan atau laki-laki yang mereka bersungguh-sungguh, nah barakallahu fikum di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berikan petunjuk pada mereka. Paham maksudnya ya? Ayo na barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya fi dzalik, pada peringatan-peringatan tersebut la'ibrah, ada pelajaran. Liman yakhsha, bagi orang yang memiliki rasa takut. Syahidnya mana? Man mausulah. Laki-laki perempuan masuk, yang penting takut. Paham belum? Paham belum Pak Ustaz? Laki-laki perempuan masuk karena umum lafadznya. Ngam, barakallahu fikum. Berikutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Umum enggak nih? Umum semuanya. Semuanya milik Allah Ta'ala. Bebatuan, pohon, bulan, bintang, itu kalau yang di langit. Yang di bumi, banyak manusia, hewan, semuanya milik Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, na'am, kita ini semuanya milik Allah SWT dan hanya kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Ya, seperti itu. Umum berarti ini? Umum. Berarti sudah kita ambil lafaz-lafaz umum seperti ini penting. Biar nanti ketika menerjemahkan pun juga enak gitu loh. Karena umum mengetahui ilmu usul seperti ini ternyata juga ada faedahnya. Ketika menerjemahkan kita akan mengatakan apa? Semuanya. Taunya dari mana kok semuanya? Ini ma mausulah menunjukkan apa? Umum. Ya kan? Coba kalau kita enggak tahu ya ngartikannya teman, semuanya atau enggak itu? Ya, semuanya. Misalkan. Tapi kalau ada kaidahnya kan tahu itu loh. Paham ya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah semuanya. Makhluk ini yang di bumi maupun yang di langit. Dah. Semuanya. Taunya dari ma ini. Semusul. Paham itu ya? Berikutnya, nomor 5, an-nakirah fi siyaqin nafi awin nahi awis syart awil istifham ingkari. Perhatikan ini. Isim nakirah, nah barakallahu fikum, dalam bentuk nafi. Dalam artian itu didahului nafi atau didahului nahi atau didahului syart atau didahului istifham ingkari.
Istifham ingkari itu adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Nah, karena fungsinya untuk mengingkari saja. Paham ya? Mengingkari bahwasanya benar-benar enggak ada atau benar-benar tidak bisa gitu loh. Paham belum? Kita lihat nanti biar tambah jelas lagi. Yang jelas nomor 5 ini nanti yang sering kita kenal apa? An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. An-nakirah fi siyaqi syart tufidul umum. An-nakirah fi siyaqil istifham ingkari tufidul umum. Paham itu ya? Nah, yang sering kita dengar itu kan seperti yang akan kita baca ini. Kaqouli ta'ala, "Wa ma min ilahin illallah." Mana nafiyah sini bukan mausulah ya. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah-ilah yang disembah yang berhak kecuali Allah. Apakah ada ilah yang lain? Tidak, dikecualikan umum. Nakirah fi siyaqin nafi. Mana nafinya ma? Paham ya? Ilahin nakirah enggak? Ilahin nakirah enggak itu? Nakirah. Nah, barakallahu fikum. Ya wa ma min ilahin. Nah, wa ma ilahun illallah. Seakan-akan maknanya seperti itu. Dan tidak ada ilah satupun yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Benar enggak itu? Benar, dikecualikan semuanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, semuanya enggak ada yang berhak disembah. Umum enggak? Taunya dari mana? An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Nanti cara jawabnya seperti itu. Kalau ada lafaz seperti ini, nah berarti kita seakan-akan mempelajari seperti ini ilmu. Usulnya penting sekali ya barakallahu fikum. Ternyata bertambah maklumat itu. Semakin bertambah maklumat, semakin kita bisa menjabarkan. Nah, itu bisa disaksikan dan bisa dibuktikan. Semakin tambah maklumat itu semakin dia bisa menjabarkan luas itu. Nah, cuman sekedar ayat ini ya, dalam artian apa? Dalam artian ayatnya pendek. Ayatnya pendek, tapi kalau ada maklumat yang ada, itu kan bisa menjabarkan. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada satu ilah pun yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Ini umum ini. Taunya dari mana? Dari kaidah apa kaidahnya? An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Paham ya? Isim nakirah dalam bentuk konteks peniadaan atau penafian maka itu memberikan faedah umum. Berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah enggak nih? Nakirah. Paham ya? Nakirah, syai'an adalah nakirah, barakallahu fikum. Nah, sekarang lafadznya itu umum atau enggak? Umum. Taunya dari mana? An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Mana nahinya? La tusyriku. Paham ya? La tusyriku bihi syai'an. Berarti maknanya apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan dengan Allah taala atau kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak malaikat yang paling terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Enggak boleh sama sekali. Sesuatu apapun enggak boleh. Bebatuan enggak boleh, bulan, bintang, pohon enggak boleh semuanya. Kuburan enggak boleh semuanya. Karena syai'an maknanya apa? Umum. Taunya dari mana? Kaidah tadi. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Itu kaidahnya dihafal itu. Nah, paham ya? Isim nakirah dalam bentuk larangan, dalam bentuk konteks larangan maka memberikan faedah apa? Umum. Paham misalnya ya? Ana barakallahu fikum. Contoh lain juga ada di antaranya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u. Adalah nahyang itu. Ana barakallahu fikum. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalil bahwasanya kalau bikin masjid kebanyakan wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik pribadi. Paham ya? Kemudian apa? Fala tad'u ma'allahi ahadan, dan jangan sekali-kali kalian menyeru bersama Allah taala dengan seorang pun. Umum enggak nih? Umum, semuanya enggak boleh. Taunya dari mana? An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Kaidah lagi. Paham ya? Ayo barakallahu fikum. Berikutnya, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Ini syarat. An-nakirah fi siyaq syart tufidul umum. Mana syaratnya? In syaratnya bukan itu. Harfun bittifaq. Jangan lupa, harfun bittifaq ini tuh. Harfun bittifaq yang dia fungsinya apa? Tasdimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Menjazmkan dua fi'il sudah kita lewati. Dalam apa? Dalam jawazim itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang mana nakirahnya? Syai'an, perhatikan itu. Syai'an itu syahidnya. In tubdu syai'an, nah
jika kalian menampakkan sesuatu apapun, atau kalian menyembunyikan sesuatu apapun, fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ditampakkan, yang disembunyikan itu dikhususkan umum. Umum semuanya, sekecil apapun, sebesar apapun. Nah, walaupun tidak nampak atau misalkan yang nampak semuanya Allah tahu. Umum berarti kan taunya dari mana? Nah, nanti kaidahnya apa? An-nakira fi siyaqi. Apa? Asyarat tufidul umum. Itu kaidah juga. An-nakira fi siyaqi asyarat tufidul umum. Itu dihafal juga. Berikutnya, sekarang an-nakirah fi siyaqil istifham al-inkari. Istifham al-inkari. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya? Siapakah? Ini istifham ini. Pertanyaan, siapakah ilah? Siapakah sesembahan selain Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan kepada kalian dengan cahaya? Siapa? Perlu jawaban ini? Enggak perlu jawaban, karena pengingkaran benar-benar enggak ada gitu loh. Pengingkaran seperti ini. Dalam artian mengingkari benar-benar tidak ada. Tantangan itu ya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya? Siapakah ilah sesembahan yang selain Allah yang bisa mendatangkan kalian dengan cahaya? Siapa? Kan enggak dijawab la atau na'am. Paham ya? Enggak perlu jawaban seperti ini karena memang bentuknya adalah ingkari pengingkaran. Mafhum insyaallah ya? Ya barakallahu fikum. Ada punya berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, masih lafaz-lafaz yang menunjukkan na'am barakallahu fikum maknanya adalah umum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.